Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And now I wanna review from my book. No, not from my book. Ini salah satu buku yang bestseller pada tahun 2018 sampai 2019 gitu. Karyanya dari Mark Manson. As you can know, dia itu adalah salah satu blogger populer di Amerika. Apalagi bukunya kalau bukan ya sebuah seni sikap bodo amat. Nah, dari judulnya aja udah nyentrik banget gak sih? Terdengarnya tuh kayak unik ya teman-teman. Masa sih bodo amat itu ada seninya? Bukan itu adalah sikap yang apatis atau yang biasa kita sebut acuh tak acuh? No. Tapi ini gak seperti yang kalian pikir. Seperti yang kalian tahu, kebanyakan orang itu berpikir kita tuh ingin sukses, kita tuh harus hidup bahagia, kita tuh harus kayak terus berusaha, dan ada beberapa orang yang diistimewakan, bener gak sih? Tapi pikiran Mark dalam buku ini itu bertentangan banget setelah gue baca dari awal sampai akhir. Yaitu biasanya karena baginya itu, menurut yang diutarakan di dalam bukunya ya, kebahagiaan itu adalah masalah, men. Coba lu bayangin, bahagia masalah. Dan orang tuh tidak ada yang spesial sama sekali bagi Mark Manson di dalam buku itu. Dan yang paling penting, jangan berusaha. Coba lihat, karena Mark itu memiliki pandangan bahwa bodoh amat itu cara yang kita bisa maju ke depannya untuk kepedulian. Tapi kepedulian itu maksudnya itu ada porsinya gitu. Jadi menurut Mark itu bukan semata-mata menurut dia itu bodoh amat, tapi dia nggak ada pedulinya. Itu ada pedulinya juga, ada porsinya masing-masing. Kita harus memilih gitu. Misalnya itu teman kita beli iPhone baru, kita juga diomongin tetangga, kita juga diomongin sama kayak rekan kerja. Dan salah satunya yang biasa kita sering ada tuh kayak kita salah membeli ukuran pakaian, ya nggak sih? Kita tuh harusnya nggak usah memperdulikan itu. Tetapi faktanya banyak orang yang memperdulikan hal sepele seperti itu, teman-teman. Karena Mark juga mendefinisikan kepada kita itu harus untuk berani menentang masalah. Berat. Nah, ada juga beberapa yang poin-poin yang gue dapet sih setelah membaca buku ini. Salah satunya itu adalah hidup itu singkat, guys. Ya, sesingkat apa sih hidup itu? Karena hidup itu singkat, men. Dari waktu yang kita miliki itu terbatas, ya nggak sih? Kita nggak tahu kapan kita die, kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu kapan kita lemah, kita nggak tahu kapan tubuh ini tuh sampai kapan merasa sehat. Karena yang muda pun belum tentu bisa sampai tua, ya nggak sih, guys? Ya, itu aja. Ya. Terus juga setelah membaca buku ini, kita juga kita tuh nggak bisa peduli karena sama semua hal gitu loh. Karena kita terus bersikap bodo amat pada semua hal. Kita juga harus bersikap bodo amat pada hal apa yang harus kita bodo amatin gitu. Kita juga harus tahu mana yang harus benar-benar kita peduliin untuk memiliki seni bersikap bodo amat ini terrealisasikan gitu. Dan yang keduanya itu, masalah itu nggak pernah habis. Setuju gak sih lo? Masalah itu nggak pernah habis sampai kita mati, guys. Sampai even kita mati pun mungkin ada masalah baru bagi keluarga kita. Pokoknya masalah itu nggak pernah habis. Yang lo tahu ya gak sih? Ini setuju banget sih sama yang Mark utarakan di dalam buku ini, masalah nggak pernah habis. Yaitu konyol gak sih bagi kalian yang meminta, ya Allah, pengen banget masalah cepet kelar. Men, guys, even masalah kelar satu, akan tumbuh masalah-masalah lainnya. Ya gak sih? Gak mungkin lu hidup di dunia ini tanpa masalah. Gak mungkin banget. Even lu orang yang pendiam, even lu orang yang gak neko-neko pun pasti akan ada namanya masalah di setiap titik hidup. Karena masalah itu yang akan menjadikan kalian lebih dewasa, man. Jadi di dalam buku ini pun kalau kalian baca nih, kalian akan terbuka pikirannya mengenai cara apa sih masalah yang harus habis. Dan seperti yang kalian tahu, lu tuh harus sadar bahwa hidup itu penderitaan, ya gak sih? Nanti setelah lu sadar, selalu pilih lu tuh menderita untuk apa. Jangan sampai lu tuh kabur dari masalah. Karena jika lu kabur dari masalah, nanti masalah akan mengejar-ngejar lu sendiri, men. Nah, setelah lu pilih keluar dari masalah, lu harus pilih manakah
masalah yang benar-benar lo layak untuk selesaikan terlebih dahulu. Setelah lo pilih, nantinya baru lo tahu mana yang harus diselesaikan, prioritaskan masalah mana yang harus lo prioritaskan. Gitu. 3. Sering terjadi di dunia ini adalah kontradiktif. Apa sih kontradiktif? Kontradiktif itu adalah bolak-balik. Intinya, semakin lo cari kebahagiaan itu menentukan itu lo semakin merasa sedih. Sama juga dengan halnya emosi. Semakin lo ingin gak menerima kesedihan lo malah semakin sedih gitu loh teman-teman. Terus juga semakin lo melupakan masalah, semakin lo akan mengingat masalah itu. Ya gak sih? Kejadian ingin lupakan itu nanti malah teringat. Disinilah kita harus peka. Apa yang harus kita lakukan itu jangan terlalu berlebihan dan kita harus sesuai dengan porsinya. Yang keempat ya. Ketika kita harus bisa menentukan. Kita tuh harus bisa menentukan apa yang kita inginkan dan kita lakukan. Contohnya, kita ingin menjadi pengusaha, tapi kita nggak tahu gimana cara perjuangan si pengusaha itu untuk seperti apa menjadi level tersebut. Mungkin ada juga yang ingin menjadi musisi terkenal. Kita nggak tahu nih effort sebesar apa yang udah dia tumpahkan untuk membuat sebuah karya lagu, bahkan karya album. Kita nggak tahu cara aransemen dia berapa lama gitu loh. Kita juga nggak tahu prosesnya pembuatan nadanya seperti apa, elemen-elemen penting yang kita belum tahu itu secara detail biar bagus. Kita juga ngebayangin nih, kita misalnya jadi dokter, tapi kita nggak ngebayangin nih proses dia untuk menjadi dokter seperti apa, proses dia belajar itu seperti apa, belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun untuk mendapatkan gelar yang lebih baik daripada dokter lainnya. Kita nggak tahu nih cara merawat pasien dengan seperti apa, bahkan pasien meninggal karena kesalahan kita. Ada loh case-nya dokter sedih gara-gara dia salah tanggap untuk mengobati pasiennya. Kesimpulannya itu kalian tuh nggak boleh membayangkan yang enak-enaknya doang guys. Kalian tuh harus tahu prosesnya seperti apa. Karena untuk mencapai semua itu tuh ada prosesnya men. Nggak mungkin lo mau menang pertandingan tanpa lo ingin bertarung dalam pertandingan itu men. Nggak mungkin. Lo tuh harus tahu. Lo tuh harus bisa. Lo tuh harus tahu celahnya gimana caranya untuk mendapatkan step by stepnya. Tuh, lo tuh harus melakukan apa yang lo idam-idamkan tersebut apapun yang terjadi. Apakah lo bisa melewati proses itu untuk mencapai level tersebut atau cuma mau enaknya doang. Pokoknya lo jangan lupa ya. Oke, itu aja sih gua rasa yang beberapa hal penting untuk membuka pikiran mengenai pilihan. Gua rasa gak berlebihan kalau buku ini adalah salah satu buku terlaris versi New York Times dan The Globe and Mail. Itu aja ya, pokoknya bukunya lumayan kalian wajib sih untuk baca buat kalian yang pengen tahu. Awalnya mungkin terdengarnya rada aneh untuk bukunya, kayak lo harus di beberapa kalimat atau di beberapa lembar lo harus baca ulang biar lo tuh mengerti gitu. Itu aja saya rasa cukup untuk mereview buku Seni Bersikap Bodo Amat ini. Semoga apa yang saya review ini tidak membuat Anda spoiler. Ini hanya bayangan garis besarnya aja. Kalian harus banget baca karena ini adalah karya Mark Manson, blogger terkenal dari Amerika guys ya. Kalian harus nonton. Kalian harus baca ya. Baca, teliti, telaah. Mark Manson cuy, bukunya bestseller cuy, di Gramedia masih ada. Pokoknya bukunya mantap, kalian baca guys. Oke, sekian, thank you yang udah nonton sampai akhir. Semoga tugas gue ini mendapatkan nilai yang baik. Dan karena gue membuat video ini pun menurut gue sudah menemukan effort yang cukup baik. Oke, selamat istirahat. Thank you.